Halo Under Friends, ketemu lagi sama Minwo di sini dan di video kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang lagi nge-hype, yaitu adalah sound horeg. Tahu nggak sound horeg itu apa? Nggak tahu? Yang ini loh. Tapi kita akan bahas sound horeg ini bukan dari segi agama, bukan dari segi ekonomi. Kita akan bahasnya dari segi audio ya, karena kami memang berkecimpung di bidang tersebut dan tidak memahami atau tidak menguasai bidang yang lain. Seperti yang udah kalian tahu, sound horeg itu selalu memutar lagu dengan volume yang menggelegar, yang memekakkan telinga kalian. Dan kalau kalian muter lagu di IM dengan volume yang full, itu kan telinga kalian juga peka. Apakah dampaknya sama? Apakah bahayanya sama? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Jelas dua-duanya bahaya, tapi yang mana yang lebih bahaya? Antara sound horeg atau dengan IM pakai volume yang full? Karena sering ada di waktu kita live atau di komen-komen di sosial media kita yang lain tuh kayak, halah, yang kayak gini sama aja dong kayak dengerin sound horeg, saya ini sama aja kayak. Nah, untuk meluruskan ya, makanya kita bikin video yang kali ini. Baik sound horeg ataupun mengenalkan IM dengan volume yang full, both of them have a damage for your ear. Cuman I can say kalau sound horeg itu lebih berbahaya daripada mendengarkan IM dengan volume yang full. Why itu? Alasan pertamanya adalah karena desibelnya lebih tinggi. Mendengarkan IM dengan volume yang full, kebanyakan dia itu ada di range desibel 100 sampai 120. Nah, kalau sound horeg banyak biasanya ya itu lebih dari 145 desibel, yang jelas itu sudah tidak bisa ditolerir oleh telinga dalam waktu yang lama. Bahkan ada video seseorang yang membuktikan tuh, dia pengen bikin pembuktian gitu, dia dengerin sound horeg bukan dari depannya pas, agak di belakang itu udah nyampe 120 desibel. Bayangin kalau di depannya bakal sekencang apa, dan durasi pemutarannya juga lama loh itu. Yang bingung itu segimana sih desibelnya. Suara petir yang menyambar dekat kalian dan suara mesin jet yang baru mau take off itu dia tuh di 120 desibel. Kalau 145 desibel berarti di atas suara tersebut. Ya bayangin aja kalian kayak disambar petir di samping telinga kalian tuh kayak gimana. Alasan keduanya adalah karena bass pada lagu yang diputar di sound horeg kebanyakan tuh overpower. Overpower itu gimana sih? Overpower adalah ketika itu melebihi hal yang seharusnya. Kalau di IM biasanya itu bassnya memang ada yang memang spesialis di bass, tapi tidak se-overpower dan tidak senendang yang ada di sound horeg. Biasanya di sound horeg itu lagu yang diputar bassnya kayak gini. Itu bahaya ya buat tubuh kalian. Baik buat telinga, baik buat jantung. Karena aku juga punya penyakit jantung, dan kalau denger suara dari bass yang agak terlalu tinggi tuh ya, tuh kayak agak bermasalah di jantung aku. Tapi kan bang, kalau di klub kan musiknya juga bassnya kenceng. Memang benar, tapi biasanya kalian lihat sendiri, speaker yang ada di klub itu nggak segede speaker yang ada di sound horeg. Jadi ya walaupun bassnya sama-sama kenceng, biasanya dampaknya atau damage-nya itu jauh lebih besar yang ada di sound horeg. Alasan ketiganya adalah nggak semua speaker yang ada di sound horeg itu dia good quality-nya. Jadi ada yang memang speaker yang dipakai itu yang penting suaranya tajam, yang penting menggelegar aja. Tapi kan kriteria speaker yang bagus nggak selalu kayak gitu. Terkadang bahkan vokalnya tuh jadi madi gitu loh kalau di sound horeg, tapi yang penting bassnya dar gitu. Tapi kan IM juga nggak semuanya bagus bang kualitasnya. Iya benar. Tapi intensitasnya kan jauh lebih kecil dibanding kalian kalau dengerin pakai sound horeg. Kan banyak tuh orang-orang yang ngeluh tuh kalau dengerin sound horeg atau nggak sengaja dengerin sound horeg tiba-tiba telinganya berdenging. Itu dinamakan dengan tinnitus. Apakah tinnitus penyakit? Bukan. Tapi tinnitus itu adalah suatu gejala dari penyakit yang lebih serius. Mungkin gendang telinga kalian robek, ada masalah pergeseran tulang di telinga kalian, atau mungkin liang telinga kalian sudah tidak toleran lagi dengan suara yang terlalu besar, yang akhirnya bisa mungkin jadi budek. Nah, tapi kan bang, hampir nggak ada tahu orang-orang yang dengerin sound horeg terus jadi tuli. Kak, tuli itu bukan penyakit yang instan gitu loh, bukan yang langsung dampaknya ada, cuma penyakit yang ditimbun yang bakal muncul suatu hari.
Diawali dengan tinnitus, lalu bakal ada pengurangan kekuatan pendengaran kalian yang biasanya suara kecil aja udah kedengeran, sekarang harus gede banget itu. Jadi masih ada kemungkinan untuk jadi hal kayak gitu. Tapi ya, satu poin yang bisa kita tarik, kemampuan dan resisten telinga orang untuk mendengarkan suatu suara itu beda-beda. Ada yang suara memang nggak begitu berisik aja mereka udah sakit, ada yang suara gede pun mereka masih tahan. Ya resistensinya tuh beda-beda. Mungkin aja, aku bukan scientist or everything, mungkin aja orang-orang yang suka dengerin kayak gitu mungkin kepekaan dan juga resisten telinganya jauh lebih tinggi dibanding kita. Kalau aku sih nggak ya. Jadi dengan begitu ya, kesimpulannya adalah menggunakan IM dengan volume full itu tidak seberbahaya mendengarkan sound horror dengan durasi waktu yang lama, tapi tetap berbahaya. Jadi sebisa mungkin jangan menggunakan volume yang full kalau mau dengerin IM. Dan dengerin sound horror kalau telinga kalian memang tahan, it's okay kok, nggak apa-apa kok. Tapi jangan sering-sering aja. Seperti yang aku sampaikan tadi, resisten orang tuh beda-beda telinganya. But if you think you can go for it, got it. Tapi kalau kalian nggak kuat dan tapi pengen dengerin musik yang ajeb-ajeb, yaudah kalian pakai IM aja bisa. Kalau mau beli IM bisa langsung cek aja toko kami di Wonderland Store. IM-nya di sana lengkap, mau cari yang dari harga 100 ribuan sampai jutaan juga ada. Bisa sesuaikan, mau yang bassnya kencang, mau yang vokalnya tajam, semuanya ada. Saya Minwo, kayaknya cukup ya video di hari ini. Tapi kalau kalian mau aku bikin video yang lain, boleh komen-komen di bawah mau aku bikin video yang kayak gimana. Aku kalau ada salah-salah kata, kalian memang pantas dapat itu, nggak bercanda ya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Minum waktu diri, bye.